Guys, aku mau cerita sini. Sama. Nah, sini ikutan gak sih guys? Nah, nih aku bakal ngejelasin tentang simple air conditioning system kelistrikannya. Ini dari MCB utama. Ketika MCB utama ini ditekan, maka arus akan mengalir ke setiap MCB. Di sini ada 5 MCB. Selanjutnya, ketika MCB A ini energize, maka arus akan mengalir ke S1. Nah, ketika S1 ini ditekan, maka arus akan mengalir ke dua aliran. Ada yang ke yang pertama itu ada yang ke lilitan kontaktor 2, dan yang selanjutnya ada yang ke termostat, lalu ke HLP, dan akan ke lilitan kontaktor 1. Nah, ketika lilitan kontaktor 1 ini energize, maka kontak bantunya asalnya normally open menjadi close, dan arus dari MCB akan mengalir menuju kompresor dan ke SP, sehingga kompresor akan bekerja dan SP akan membuka aliran refrigeran. Selanjutnya, ketika lilitan kontaktor ini energize, maka kontak bantu akan menjadi asalnya normally open menjadi close, sehingga arus dari MCBE akan mengalir menuju 3 evaporator ventilators. Nah, di sini kompresor bakal mati kalau misalkan HLP dan TH ini atau TH ini terputus dan S1 ditekan menjadi off. Lalu, fan akan mati apabila S1 ini ditekan menjadi off. Selesai. Guys, cerita yang kedua. Di sini guys. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang sistem electrical air conditioning system with pump down control. Nah, berawal dari biasa MCB utama ini ketika energize, maka akan mengalirkan arus ke setiap MCB. Di sini ada 5 MCB. Ketika MCB A energize, maka arus akan mengalir ke dua aliran. Ketika ke S1 dan S1 ditekan, maka arus akan mengalir ke termostat dan ke SP, sehingga SP menjadi energize dan membuka aliran refrigeran. Lalu selain ke S1, dia akan mengalir ke HLP. HLP akan mengalir menuju ke lilitan kontaktor 1 dan lilitan kontaktor 2. Ketika lilitan kontaktor 1 ini energize, maka kontak bantu akan menjadi close dari normally open. Nah, selanjutnya arus akan mengalir dari MCB BCD ke kompresor dan menyalakan kompresor, lalu akan mengalirkan menuju ke overload dan ke dua kondenser ventilator. Selanjutnya, ketika lilitan ini energize, maka akan merubah menjadi close, sehingga dari MCBA ini akan mengalirkan arus ke 4 evaporator ventilator ini. Ini di jumper karena komponen ini membutuhkan sumber satu fasa. Selanjutnya, proses pump down-nya di mana? Itu ketika termostat ini tercapai, maka dia akan terputus, sehingga SP akan menutup. Ketika SP menutup, tekanan di saluran suction itu akan menurun sampai mencapai ke HLP ini. Lalu maka dari itu HLP akan memutus dan akan memutus aliran kedua arah ini. Seperti itu. Nah, tekanan suction menurun itu maksimal ketika refrigeran selesai di pump down. Selesai. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang electrical system buat refrigeration system defrost by ventilator. Di sini awalnya ketika MCB energize, maka arus akan mengalir ke 5 MCB ini. Selanjutnya, ketika MCB A ini energize, maka arus akan mengalir ke S1. Dan ketika S1 ini ditekan, arus akan mengalir menuju dua arah. Yang pertama, ke kontak bantu K1 di sini dan ke timer defrost. Lalu, ketika timer defrost ini kan berarti ada cooling dan heating. Cooling itu ketika waktunya belum tercapai. Nah, waktu belum tercapai itu alirannya akan menuju ke HLP dan termostat. Dari termostat, dia akan mengalir menuju ke SP sehingga SP energize dan membuka aliran refrigeran. Selain itu, dia akan mengalir juga ke lilitan kontaktor 1. Nah, ketika ini teraliri, maka kontak bantu NO akan menjadi close, sehingga arus dari BCD, MCB BCD akan mengalir menuju ke kompresor dan menjalankan kompresor. Selain itu, kontak bantu yang K1 yang di sini, yang keempat, itu akan menutup, sehingga aliran dari setelah S1 ini akan mengalir menuju ke lilitan kontaktor 2, sehingga kontak bantu menjadi close dan akan menyalakan dua buah evaporator ventilator. Nah, ketika heating, dia akan mengalir menuju ke lilitan K2.
lilitan K2 ini sama seperti penjelasan yang tadi, dia akan menutupkan kontak bantu sehingga akan menyalakan dua evaporator ventilator. Nah, di sini fan ini akan selalu menyala walaupun cooling dan heating. Dia akan mati apabila S1 ini dimatikan. Nah, kompresor mati itu ketika termostatnya terputus atau HLP terputus atau sistem sedang heating. Cukup. Beda-beda. Udah. Ya isinya cerita lagi. Yang ketiga ya? Iya, enggak yang keempat. Yang keempat. Di sini adalah electrical system buat yang refrigeration system, defrost by ventilator and pump down control. Di sini terdapat MCB utama. Ketika MCB utama ini energize, maka dia akan mengaliri ke-6 ini, ke-6 apa ini namanya MCB. Nah, selanjutnya ketika ini energize, MCB energize, maka arus akan mengalir ke dua aliran. Yang pertama ke LP dan yang kedua ke S1. Ketika S1 ini ditekan, maka akan mengalir menuju dua aliran lagi. Ada yang ke kontak bantu K1 dan ada yang ke timer defrost. Di timer defrost juga sama. Kalau misalkan dia waktu cooling, waktunya belum tercapai, dia akan mengalir ke termostat dan ke solenoid valve sehingga aliran refrigerannya terbuka. Lalu ketika dia sedang heating, dia akan nyambung ke sini dan akan menyalakan dua buah evaporator ventilator ini sehingga dia akan menutup dan akan menyalakan ini. Harusnya akan mengalir. Nah, selanjutnya selain ke S1 dia akan mengalir ke HLP. HLP akan mengalir ke lilitan kontaktor 1. Di sini akan merubah semua kontak bantu di sini menjadi close sehingga aliran dari MCB BCD akan menuju ke kompresor dan mengerjakan kompresor. Dan kontak bantu di sini akan mengalirkan menuju ke dua buah evaporator ventilator. Di sini kapan sih matinya evaporator ventilator ini? Ketika S1-nya dimatikan dan HLP ini terputus gitu. Untuk rangkaian kelima gimana Pak? Ada rangkaian kelima nanti itu ada deskripsi, ada di deskripsi. Ya, nanti di deskripsi. Ya. Sekarang kita ke yang ke-6. Oke. Nah, yang di 6 ini untuk sistem refrigerasi yang menggunakan electric defrost. Di sini ketika MCB utama ini energize, maka akan mengalir ke setiap MCB. Lalu ketika MCB A ini energize, maka arus akan mengalir ke S1 dan ketika S1 ditekan, maka dia akan mengalir ke timer. Di timer terdapat dua kontak, ada yang ke HLP dan ada yang ke lilitan relay. Nah, di sini ketika cooling atau waktunya belum tercapai, dia akan mengalir ke HLP termostat dan akan mengalir ke lilitan K1 dan lilitan K2. Ketika lilitan K1 ini teraliri, maka akan merubah dari normally open menjadi close sehingga arus dari MCB CDE ini akan mengalir menuju ke kompresor sehingga kompresor bekerja dan akan mengalir juga ke SP sehingga SP akan membuka alirannya. Selanjutnya, ketika lilitan K2 ini energize, maka akan merubah normally open menjadi close dan arus dari MCBF akan mengalir menuju dua buah evaporator ventilator. Nah, selanjutnya, jika ini heating atau waktunya sudah tercapai, maka akan menuju ke relay. Lilitan relay akan menutup kontak bantu dan akan mengalirkan arus dari MCB-B menuju ke defrost heater. Jadi kalau misalnya heating di sini, kontaktor dan K2 itu akan mati gitu. Yang ketujuh guys. Ini untuk refrigeration system with electric defrost and ventilator starter delay. Maksudnya di sini evaporator ini bekerjanya itu delay, jadi lebih lambat gitu. Nah, berawal dari MCB utama, ketika MCB utama ini energize, maka arus akan mengalir menuju setiap MCB. Di sini ada banyak. Nah, ketika MCB A ini energize, maka arus akan mengalir ke S1. Dan ketika S1 ini ditekan, maka arus akan mengalir ke door heater sehingga door heater ini terhubung dengan MCB-B ini dan akan mengalir juga ke timer. Di timer ini ada dua, kalau misalkan cooling dan heating. Kalau misalkan cooling, itu dia akan melaju ke termostat, lalu ke HLP. Selanjutnya, HLP akan ke lilitan K1. Selain ke HLP, dia akan mengalir ke kontak bantu time relay yang ada di sini, lalu menuju ke kontak bantu di K1. Nah, ketika lilitan ini energize, maka akan merubah yang asalnya normally open menjadi close, sehingga kompresor akan bekerja dan
SP ini akan membuka alirannya. Kenapa bisa? Karena dia akan teraliri dari sini, MCB EFG. Nah, selain itu kan ini kan jadi close ya, jadi tertutup, sehingga arus akan mengalir ke sini, ke lilitan time relay, dan waktu akan menghitung seberapa lamanya, sehingga nanti ketika waktu sudah cukup, dia akan menutup dan akan menuju ke lilitan kontaktor 2. Ketika lilitan kontaktor 2 ini menyala, energize, maka dia akan berubah dari normally open menjadi close, sehingga dari MCB HI ini arusnya akan mengalir menuju ke dua evaporator ventilator ini, sehingga dia akan menyala. Selanjutnya, ketika heating atau waktunya sudah tercapai, maka dia akan mengalir menuju ke relay. Relay, lilitan ini akan menarik ketika teraliri, sehingga dia akan menutup dan akan mengalirkan arus dari CD, MCB CD ini ke defrost heater. Nah, ketika heating ini kompresor tidak akan berjalan. Tuh. Yang ke-8. Yang ke-8, itu 3 ya Mas. Yang ke-8 sekarang tentang refrigeration system with pump down control, electric defrost, and ventilator start delay. Nah, sekarang kita lihat di sini ketika MCB utama ini energize, maka dia akan mengalir ke setiap MCB yang ada. Ketika MCB A ini energize, maka dia akan mengalir menuju E1 dan menuju ke timer. Nah, sekarang kita ke E1 dulu. Kalau misalnya E1 ditekan, dia akan mengalir menuju ke HLP dan menuju ke lilitan K1. Selain itu, dia akan mengalir ke kontak bantu time relay dan akan kontak bantu K1. Nah, ketika lilitan ini teraliri, maka kontak bantu berubah dari NO menjadi close, sehingga arus dari MCB DEF itu akan mengalir menuju kompresor dan menyebabkan kompresor bekerja. Selain itu kan di sini asalnya open ya, karena teraliri jadi close, jadi dia akan mengalir ke lilitan time relay, sehingga time relay akan bekerja menurut waktunya. Ketika waktunya sudah tercapai, maka dia akan menutup dan akan mengalir ke lilitan K2. Lalu lilitan K2 ini akan menarik kontak bantu dari NO menjadi close, sehingga arus akan mengalir dari MCB GH itu menuju dua buah evaporator ventilator. Nah, selanjutnya selain ke E1, dia akan mengalir juga ke timer. Di sini akan mengatur dia cooling atau heating. Nah, ketika waktunya sudah tercapai, maka dia ketika waktunya belum tercapai, maka dia akan mengalir ke termostat dan ke solenoid valve, sehingga aliran refrigeran akan terbuka. Nah, di sini bagian pump down-nya. Selanjutnya, ketika waktunya sudah tercapai, maka dia akan mengalir menuju relay, dan relay ini lilitan ini akan menarik dan akan menutup, sehingga arus dari MCB BC akan mengalir ke defrost heater di sini. Nah, setelah itu kapan sih kompresor mati? Nah, ini pump down-nya. Kalau misalkan termostat ini sudah terputus atau waktu di temperatur di kabin itu sudah tercapai, maka kan kesini nggak ada aliran, sehingga SP akan menutup. Ketika SP menutup, nanti tekanan di suction itu lama-kelamaan bakal turun dan mencapai si HLP ini. Ketika HLP ini tercapai, maka dia akan terputus dan akan mematikan si K1. Jadi kompresor akan mati dan fan ventilator juga bakal mati gitu. Yang ke-9 gimana? Ke-9 lagi ditanya. Ke Nanti dikirimin ya di video selanjutnya. Oke. Sekarang yang ke-10. Di slide Yang ke-10 ya, itu tentang refrigeration system with hot gas defrost and ventilator start delay. Bedanya kalau hot gas itu nih, di sini yang terkecil ini ada alirannya nih. Jadi dia itu bukan pakai elektrik, tapi dia pakai pipa gitu ke sini. Nah, sekarang kita lihat di sini di sini ketika MCB utama ini energize, maka dia akan mengalir ke setiap MCB. Nah, ketika MCB A ini energize, maka dia akan mengalir menuju ke E1. Dan ketika E1 ini ditekan, maka arus akan mengalir menuju berbagai aliran. Yang pertama ke timer, lalu ke door heater, lalu ke kontak bantu yang ada di K3 di sini nih. Nah, selanjutnya arus ketika ke timer di sini terbagi menjadi dua.
ketika dia waktunya belum tercapai, dia akan mengalir menuju ke termostat, lalu akan mengalir ke K3, kontak bantu K3, lalu akan mengalir menuju ke oil pressure stat, ke HLP, dan ke lilitan. Selain ke lilitan K1, dia akan mengalir menuju ke kontak bantu di K3. Ini yang di sini nih. Selanjutnya selain ke pressure stat, dia akan menuju ke kontak bantu yang ada di time relay. Nah, ketika dia mengalir ke sini, nih kan ini kan normally close ya. Jadi dia akan mengalir menuju ke time relay. Ketika lilitan time relay ini energize, maka dia akan menghitung waktunya. Ketika waktunya sudah tercapai, maka akan menutup dan akan mengalir menuju ke lilitan K2. Ketika lilitan K2 ini teraliri, dia akan merubah kontak dari normally open menjadi close, sehingga arus MCB dari GH itu akan mengalir menuju ke dua buah ventilator ini. Nah, selanjutnya selain ke time relay, itu akan menuju juga ke SP2 dan 3. Nah, selanjutnya, ketika ini sudah mencapai waktunya, dia akan menjadi menutup ke sini, sehingga akan ada tambahan aliran lagi ke sini. Nah, lalu akan ke hot gas valve, lalu menuju ke drain pipe heater dan ke lilitan kontaktor K3. Nah, ketika lilitan ini energize, maka kontak bantu akan menutup, kecuali yang terakhir yang asalnya menutup menjadi membuka, sehingga aliran dari yang MCB BC ini akan menuju ke 3 buah ventilator of defrost evaporator. Nah, kalau misalnya ini terputus, maka dia tidak akan mengalir ke sini, sehingga SP2 dan 3 itu akan menutup, dan evaporator yang ada di ventilator evaporator di sini akan mati. Nah, kalau kalian mau ngerti, itu di sini ada gambarnya nih. SP1 mana, SP2 mana, SP3 mana. SP2 dan 3 itu yang ini. SP1 itu yang ini. Jadi kalau misalkan hot gas defrost itu dinyalakan, dia nggak akan ke sini, nggak akan ke ekspansi, tapi dari kompresor nggak akan ke kondenser, nggak akan ke ekspansi, tapi dari kompresor itu akan langsung ke sini dan ke sini. Begitu. Kaget. Yang ke-11. Ya, yang 11 kita lihat ke sini. Ini tentang sistem elektrik air conditioning system with dehumidifikasi. Jadi di sini tuh ada tambahannya, ada hygrostatnya, itu buat RH. Nah, sekarang kita mulai. MCB utama ketika energize, maka dia akan mengalir menuju ke setiap MCB, aliran MCB. Lalu ketika MCB A ini energize, maka arus akan mengalir ke E1, dan ketika E1 ini ditekan, maka dia akan mengalir menuju ke berbagai aliran. Yang pertama ke hygrostat, lalu ke kontak bantu yang ada di relay, lalu ke termostat, lalu ke lilitan K3. Nah, ketika lilitan K3 ini energize, maka dia akan menutupkan di sini. Nah, ketika dia menutup, maka aliran dari MCBE akan mengalir menuju ke ventilator. Nah, di sini walaupun menutup, kita di sini belum melihat dulu nih di sininya udah nyala apa enggak gitu. Nah, selanjutnya ketika ke hygrostat, ketika hygrostat dia akan mengalir menuju ke relay. Di relay kontak bantu relay ini dia akan menuju ke kontak bantu yang K1 di sini. Selain itu dia akan menuju ke HLP. Nah, di HLP ini dia akan mengalir menuju ke lilitan K1. Ketika K1 ini energize, maka kontak bantu di sini dari normally open menjadi close, sehingga aliran dari MCB BCD akan mengalir menuju ke kompresor dan menjalankan kompresor. Selain itu, SP juga akan membuka aliran refrigeran. Lalu karena ini menutup, ya kan, dari open menjadi menutup, jadi arus akan mengalir menuju ke kontak bantu yang di sini. Kan tadi kan udah energize ya. Jadi di sini menutup dan akan mengalir menuju ke K2. Nah, lilitan K2 ini energize, maka asalnya NO menjadi close, sehingga MCB itu akan mengalirkan dari MCB FG ini ke electric heater for dehumidifikasi di sini nih.
Nah, kalau misalkan temperaturnya tercapai, itu dia ini akan tertutup dan ini akan menjadi terputus, sehingga dia akan mengalir ke sini saja, gitu. Terus selanjutnya, kapan sih kompresor ini mati? Kompresor mati kalau misalkan hidrostatnya terputus, temperatur termostatnya belum tercapai, dan HLP-nya terputus, gitu. Buat yang ke-12 gimana? Buat yang ke-12 nih tentang ini nih, oil pressure switch connection, ada kayak gininya. Ini dijelasin sama Bapak. Nanti bakal dikasih link di bawah. Buat Ya. deskripsinya ya. Ya, oke. Ada iklan dulu ini. Halo guys, follow IG aku Per malamnya berapa? @rfitriana_. Per malamnya berapa? Enggak, coba tanya Kak Unyil ya. Ya. Bejakan Kak Ibu aku aja. Yang Ini yang terakhir, Terakhir. guys. Ini tentang kompresor Star Delta. Nah, di sini kan kalian tahu ya kalau Star itu pasti di awal, terus kalau Delta itu setelah Star bekerja. Nah, di sini ada 4 MCB. Ketika MCB A ini energize, maka dia akan mengalir ke TOR, Time Overload Relay. Terus dia akan menuju ke Thermal Overload Relay. Nah, dia akan mengalir menuju ke saklar off, tapi di sini udah normally close. Jadi kalau misalnya saklar ini ditekan, maka dia akan mati. Jadi akan membuka. Selanjutnya dia mengalir ke saklar on dan akan mengalir juga ke kontak bantu yang ada di kontaktor utama. Nah, ketika saklar on ini ditekan, maka dia akan mengalir menuju kontak bantu di kontaktor Star dan dia juga akan mengalir menuju kontak bantu yang ada di kontaktor Delta. Di sini kan close ya. Jadi dia akan mengalir langsung ke time relay. Di sini dia akan menyalakan relay dan ketika relay ini bekerja, maka dia sebelum bekerja itu dia terus mengalir ke sini karena di sininya close. Jadi mengalir sehingga lilitan Star ini akan teraliri dan akan menutup semua kontak kecuali yang ini. Karena kan ini asalnya close jadi open ya. Jadi ini close akan teraliri ke sini. Akan bekerja kompresornya. Terus yang ini juga akan teraliri kan jadi ke sini nih. Sehingga kontaktor utama ini akan teraliri dan ini akan close semua. Gitu. Nah, ketika waktunya udah tercapai, dia akan terputus nih. Ke sini nggak ada aliran, tapi di sini masih ada aliran. Sehingga dia akan mengalir ke sini dan akan ke kontaktor Delta. Di kontaktor Delta, dia akan yang ininya asalnya, jadi di sini asalnya open menjadi close. Jadi dia akan mengalir ke sini. Gitu, udah. Beres. Jangan lupa apa? Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe.